kelas reguler C, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran yang mengandung unsur implikasi filsafat pendidikan beserta contohnya. Aliran filsafat pendidikan adalah kerangka pemikir yang mengarahkan pendekatan dan pandangan terhadap pendidikan. Implikasi aliran filsafat pendidikan dapat memiliki beragam dampak dalam konteks pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh aliran filsafat pendidikan beserta implikasi dan contohnya. Yang pertama, realisme, yaitu bertujuan untuk mengajarkan pengetahuan objektif kepada siswa yang dapat ditemukan di dunia nyata. Contohnya, pengajaran matematika berfokus pada pengembangan pemahaman tentang konsep matematika yang ada dalam dunia nyata seperti geometri dan fisika. Konsep filsafat menurut aliran realisme. Menurut metafisika realisme, bahwa kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik atau materialisme, kenyataan material dan imaterial atau dualisme, dan kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan atau pluralisme. Menurut humanologi realisme, bahwa hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Menurut aliran epistemologi realisme, bahwa kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia, dan pengetahuan dapat diperoleh melalui penginderaan, kebenaran dapat diperoleh atau dibuktikan dengan memeriksa kesesuaiannya dengan fakta. Menurut aliran aksiologi realisme, bahwa tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan pada taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Pendidikan dalam realisme memiliki keterkaitan erat dengan pandangan John Locke bahwa akal, pikiran, dan jiwa manusia tidak lain adalah tabula rasa, ruang kosong, tak ubahnya kertas putih, kemudian menerima impresi dari lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan dipandang dibutuhkan karena untuk membentuk setiap individu agar mereka menjadi sesuai dengan apa yang dipandang baik. Dengan demikian, pendidikan dalam realisme kerap diidentikan sebagai upaya pelaksanaan psikologi behaviorisme ke dalam ruang pengajaran. Ciri-ciri aliran realisme. Yang pertama, deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu. Yang kedua, kritis, yang mempertanyakan segala sesuatu. Yang ketiga, analisis atau mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh. Yang keempat, evaluatif, yaitu penilaian itu bisa bersifat pemastian, kebenaran, kebijakan, dan kebaikan. Implementasi filsafat pendidikan realisme. Pendidikan sebagai institusi sosial. Implikasinya yaitu pendidikan adalah kebutuhan dasar dan hak yang mendasari bagi manusia dan kewajiban penting bagi manusia semua masyarakat untuk memastikan bahwa semua anak-anak dilahirkan dengan pendidikan yang baik. Implementasi untuk siswa. Peserta didik berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Peserta didik harus taat pada peraturan dan disiplin, sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Peserta didik memperoleh disiplin melalui ganjaran dan prestasi. Tujuan pendidikan realisme adalah penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial agar peserta didik dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah.
memperoleh keamanan dan hidup bahagia dengan jalan memberikan pengetahuan esensial kepada peserta didik. Pengetahuan tersebut akan memberikan keterampilan yang penting untuk memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah aliran filsafat realisme memperlihatkan bahwa sesuatu yang nyata atau sesuatu yang benar ada. Maksudnya di sini, sesuatu yang merupakan gambaran atau salinan sebenarnya dalam dunia realitas. Pendidikan menurut aliran filsafat pendidikan menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang ketat atau sistematis dengan dukungan kurikulum yang komprehensif dan kegiatan belajar yang teratur di bawah arahan tenaga pendidik. Yang kedua itu ada idealisme atau humanisme yang implikasinya bertujuan untuk mengembangkan potensi intelektual, moral siswa, dan keterampilan interpersonal. Contohnya, pendidikan moral dan etika menjadi bagian penting dalam kurikulum dengan penekanan pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Yang ketiga itu ada pragmatisme yang implikasinya harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan fokus pada solusi praktis. Contohnya, metode pembelajaran berorientasi tugas dan proyek, di mana siswa menghadapi masalah dunia nyata dan mencari solusi berdasarkan pengetahuan yang mereka pelajari. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang menerangkan bahwa kebenaran pengetahuan atau nilai tergantung pada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Yang benar dari pengetahuan itu adalah yang berguna secara praktis. Yang penting adalah nilai guna dari pengetahuan itu sendiri. Kebenaran bukanlah kebenaran objektif, namun lebih pada subjektivitas dari nilai guna sesuatu, atau kebenaran selalu relatif. Pangkal aliran ini adalah empirisme karena dasar pemikirannya adalah logika pengamatan indrawi. Makna sesuatu bersifat pribadi, bukan umum, sehingga makna dapat berubah pada setiap orang, situasi, maupun kondisi. Yang keempat, ada progresivisme, di mana pendidikan harus berpusat pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, eksplorasi, dan pembelajaran aktif. Contohnya, pembelajaran berbasis masalah di mana siswa diajak untuk menyelidiki masalah, mencari informasi, dan menciptakan pemahaman mereka sendiri. Progresivisme disebut juga instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa potensi itu atau kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Filsafat progresivisme dalam pendidikan adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir. Beberapa prinsip pendidikan aliran progresivisme. Yang pertama, pendidikan adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. Yang kedua, pendidikan harus berhubungan langsung dengan minat anak sebagai motivasi belajar. Yang ketiga, belajar melalui pemecahan masalah akan menjadi presenden terhadap pemberian subjek materi. Yang keempat, peran guru tidak langsung, melainkan memberi petunjuk kepada siswa. Yang kelima, sekolah harus memberi semangat bekerja sama, bukan mengembangkan persaingan. Dan yang terakhir, kehidupan yang demokratis merupakan kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan. Yang kelima itu aliran perennialisme yang implikasinya harus berfokus pada pengetahuan dan nilai-nilai yang telah terbukti relevan sepanjang masa.
Contohnya, kurikulum yang mencakup karya-karya sastra, klasik, filsafat, dan sejarah untuk memberikan landasan pengetahuan yang kokoh. Aliran pendidikan yang berpegang pada nilai-nilai yang bersifat kekal abadi. Aliran perennialisme dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali pada nilai-nilai kebudayaan masa lampau. Teori ini sudah ada sejak zaman filosof abad kuno dan pertengahan. Aliran perennialisme bertujuan membantu peserta didik menyingkapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Menggunakan kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran, kurikulum dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan. Peran guru memberi bantuan kepada anak didik agar dapat berpikir jelas. Guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar selama mengajar. Dan yang terakhir itu ada aliran eksistensialisme, yaitu pendidikan harus membantu siswa menemukan makna dalam kehidupan dan menghadapi pertanyaan tentang eksistensi mereka sendiri. Contohnya, diskusi dan refleksi tentang tujuan hidup, nilai-nilai pribadi, dan eksistensi manusia dalam menata filsafat atau etika. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasarkan pada eksistensinya, artinya bagaimana manusia berada atau bereksistensi dalam dunia. Istilah eksistensialisme bukan memberikan sesuatu sistem filsafat secara khusus karena ada sejumlah perbedaan yang besar antara bermacam-macam filsafat yang dikelompok sebagai filsafat eksistensialisme. Jadi kesimpulannya, setiap aliran filsafat memiliki implikasi unik tersendiri dan penerapannya dalam sistem pendidikan dapat berbeda-beda tergantung pada nilai dan keyakinan yang mendasarinya. Pilihan aliran dapat mempengaruhi cara pendidikan diarahkan dan diterapkan dalam sistem pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.